Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlambang Farur Ramadan dengan NIM 23102460568 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas A Universitas Negeri Yogyakarta, PPG Prajabatan, gelombang 2 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas atau rencana penelitian tindakan kelas saya berdasarkan apa yang saya dapatkan ketika PPL 1 di SMP Negeri 2 Jetis. Baik, saya memulainya dari data penelitian, di mana ada beberapa unsur yang saya peroleh atau beberapa item yang saya peroleh. Pertama yaitu terkait objek. Jadi saya akan menggunakan keterampilan berbicara dari peserta didik untuk rencana tindakan penelitian kelas saya. Kemudian untuk subjeknya sendiri saya menggunakan siswa dari kelas 7E di SMP Negeri 2 Jetis. Untuk informan, saya menggunakan guru IPS dan wali kelas 7E untuk mendapatkan informasi yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas saya yang nantinya akan dilakukan. Baik, untuk permasalahan yang saya temukan di lapangan atau pada saat TPL pertama, yaitu di SMP Negeri 2 Jetis, yaitu yang pertama, siswa tidak percaya diri pada saat berbicara, mengungkapkan pendapat. Hal ini saya temukan atau saya dapati ketika mereka diminta untuk melakukan presentasi. Jadi terlihat bahwasanya ketika siswa maju untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilakukan, mereka tidak percaya diri dalam mengungkapkan hasil diskusinya atau hasil pendapatnya. Kemudian yang kedua yaitu mayoritas siswa enggan untuk berbicara saat ditanya maupun disuruh bertanya. Jadi pada saat proses pembelajaran susah sekali siswa itu mengungkapkan pertanyaan atau untuk diminta bertanya, kalaupun ada hanya beberapa. Kemudian yang ketiga, ketika presentasi siswa kesulitan untuk berbicara, mereka hanya monoton membaca teks. Jadi mereka hampir tidak melihat audiens atau teman-teman yang mendengarkan, tetapi hanya terpaku pada teks hasil diskusi yang mereka bawa. Itulah ketiga permasalahan yang saya temukan di tempat PPL saya. Yang keempat ada lagi, yaitu siswa menggunakan bahasa yang tidak terstruktur dan kurang efektif pada saat menyampaikan pendapat. Bahkan biasanya siswa juga masih mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa lokal setempat, dan susunannya juga kurang struktur atau tidak efektif. Banyak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Dari permasalahan yang ada atau yang saya temukan di tempat PPL 1, penyebabnya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu siswa kurang percaya diri, siswa kurang paham materi. Kemudian juga di sini jarang diskusi di kelas. Jadi pada saat itu masih jarang melakukan diskusi di kelas. Diskusi dalam hal ini yaitu terkait diskusi yang terbuka, ya, bukan hanya diskusi kelompok tapi intra kelompok. Yang selanjutnya itu ada gangguan komunikasi, dan yang terakhir ada tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum.
penyebab mengapa keterampilan berbicara di peserta didik SMP Negeri 2 Jetis khususnya kelas 7E itu dirasa kurang. Itu ada beberapa penyebabnya. Jadi dari beberapa permasalahan dan diagnosis penyebab menyebabkan keterampilan berbicara peserta didik rendah, saya memilih sebuah solusi, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif to stay. Jadi mengapa saya pilih TSTS atau to stay? Karena pembelajaran ini efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara dari peserta didik dengan masalah pemahaman materi, kurang percaya diri, dan ketidakbiasaan mereka itu berbicara. Di dalam model ini, mau tidak mau peserta didik itu dipaksa terlibat dalam diskusi kelompok, pertukaran informasi, dan presentasi kepada tamu dari kelompok lain. Jadi pada konsep atau yang ada di dalam sintak model pembelajaran TSTS ini, peserta didik mau tidak mau dia harus menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya untuk disampaikan kepada kelompok tamu. Itu bagi yang stay. Tapi bagi yang stray, mereka ini ditugaskan untuk mencari informasi kepada kelompok lain, kemudian membawa pulang materi yang mereka peroleh dan diminta untuk menyampaikan kepada teman mereka atau anggota kelompok mereka yang stay. Jadi hampir semua anggota itu terlibat dalam penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi ini sarananya adalah dengan mereka menggunakan kemampuan berbicara mereka. Jadi tadi, atau dengan kata lain, pembagian tugas yang jelas mendorong partisipasi aktif dan pemahaman lebih mendalam dari peserta didik. Di model ini menurut saya lengkap untuk memfasilitasi diskusi, untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa, serta mempromosikan keterampilan sosial dan kerjasama antar peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Sekian.